Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Di penutupan awal Ramadan menjelang Ramadan ini memberikan sebuah kesimpulan akhir terhadap nasab Pahlawi. Hakul yakin beliau menyampaikan bahwa sekali lagi disimpulkan para habaib klan Pahlawi Trahyaman ini tidak tersambung atau terverifikasi sebagai duriyah Rasul. Bahkan nanti saat di yaumul hisab ya, Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani punya keyakinan Rumel Abbas nanti bersama-sama akan dimarahi oleh Rasulullah. Bahkan kalau dia menempati tempat neraka akan diberi syafaat karena Allah dan Rasulnya oleh Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani, karena lantaran Rumel Abbas Kiai Mat senantiasa ingin belajar dan belajar, menggali dan menggali, mengkaji dan mengaji tentang nasab Pahlawi ini, sehingga disimpulkan bahwa Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani sudah di titik yang memang betul-betul keyakinan penuh, hakul yakin habaib bukan duriyah Rasulullah SAW. Kita simak videonya kesimpulan Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Sekali lagi mohon maaf karena saya hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ya yang saya dapatkan dari perjalanan kemarin tentang bagaimana sih sebenarnya masyarakat Nahdiyin di bawah menyikapi terhadap polemik nasab ini. Nah, ini jadi yang kita datangi itu 100% itu orang-orang Nahdiyin yang ada di Provinsi Lampung. Kiai-kiainya 100% adalah kiai-kiai Nahdiyin. Dan menurut mereka ada yang berbisik kepada saya bahwa kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Lampung ini sudah 90% lebih itu sudah tidak percaya lagi kepada Pahlawi sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam diskusi yang dilaksanakan di Pringsewu di Pondok Pesantren Madinatul Ilm, diskusi ilmiah itu dihadiri oleh seluruh pengasuh pondok pesantren se-Pringsewu dan Lampung Tengah. Itu kemudian ada juga hadir Kiai Isamuddin, Kiai Ahmad Isamuddin. Kiai Ahmad Isamuddin ini adalah Suriah PBNU 2010 sampai 2020. 10 tahun beliau ada di PBNU. Beliau adalah andalan daripada Kiai Said Agil Siraj di dalam menghadapi berbagai masalah umat. Bahsul Masail beliau jagonya itu Kiai Ahmad Isamuddin. Beliau adalah Rais atau Rais Suriah termuda. Jadi di dalam PBNU ini Mas Rifki ada Rais Am, kemudian Rais Am ini punya wakil, biasanya 1 atau 2. Nah, kemudian punya anggotanya ini namanya Suriah PBNU. Nah, Suriah PBNU ini diantaranya periode 2010 sampai 2020 itu adalah Kiai Haji Ahmad Isamuddin. Dan saya waktu masih di PWNU sering mengikuti acara-acara semacam Bahsul Masail, Kombes, Munas, itu beliau luar biasa dan salah satu daripada idola saya ketika masih di PWNU. Beliau masih muda dan beliau mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, kecerdasan inilah yang kemudian membawa hari ini beliau langsung percaya kepada penelitian saya dan menyatakan bahwa memang sebuah pengakuan tanpa bukti itu nggak usah dipercaya. Dan dengan tidak langsung mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Pahlawi sebagai cucu Nabi tanpa bukti hari ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki metodologi
pengetahuan untuk mencari kebenaran, bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, wala tahkum ma laysa laka bihi ilm fatabayyanu dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ulama bahkan hari ini, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk menggali sebuah informasi, apakah informasi itu pantas untuk diterima, pantas untuk diyakini ataukah tidak. Tetapi berbeda dengan Kiai Isomuddin ini, karena beliau adalah betul-betul saya mengetahui bagaimana basis-basis logika beliau ketika masih di PBNU. Ya, hari ini langsung beliau selaras dengan kita bahwa memang Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada informasi menarik ini untuk Mas Rifki, bahwa dulu kan saya 1 tahun kemarin juga kurang lebih yaitu pernah mengadakan acara diskusi di Lampung. Berbeda sekali diskusi tahun ini dengan diskusi tahun kemarin itu. Kalau tahun kemarin itu yang hadir orang-orang NU masih banyak yang bertanya macam-macam, dalam hatinya masih gundah gulana, bahkan nyerempet menyalahkan saya dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya lihat yang hadir itu kiai-kiai pondok pesantren Sepring Sewu dan Lampung Tengah, itu kayaknya udah 100% semuanya sebenarnya tidak percaya pada Balawi sebagai cucu Nabi, cuma mengadakan dialog dan diskusi ilmiah itu hanya sebagai ingin menguatkan apa yang ada di kesimpulan di otak dan hati mereka saja. Jadi sebenarnya mereka sudah punya kesimpulan, para kiai-kiai pondok pesantren ini di Lampung, bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Kalau saya kan mengadakan diskusi itu untuk agar ini para pengasuh pondok pesantren yang masih ada keraguan di hatinya kemudian bisa untuk bertukar dalil, bertukar informasi. Coba sih yang mengatakan bahwa Balawi ini masih diakui sebagai cucu Nabi, mana dalilnya? Kan kita memerlukan itu agar kita bisa juga untuk menjawabnya nanti. Tapi ternyata kemarin itu ciples tidak ada. Jadi dari suasananya saja dari awal ketika saya itu hadir, itu semuanya sudah sumringah berbahagia itu ketika ketemu saya. Jadinya saya ketika memberikan materi juga itu tidak serius-serius banget, tidak serius, dan jadinya tidak sistematis juga karena kita sudah mengetahui mereka kelihatan dari wajahnya ini sudah merdeka semua, tidak menjadi mukibin lagi. Kalau dulu waktu saya pertama diskusi di Lampung, di atas gunung itu Lampungnya, itu yang hadir itu mukanya masam, melihat saya tuh greget banget gitu, kayak mau ngapain ini orangnya nih datang kemari katanya. Tapi ketika sudah selesai diskusi baru wajahnya cerah gitu. Jadi mungkin hanya dengan melihat wajah saya itu sihir-sihir Balawi itu bisa hilang begitu kalau secara langsung, Mas Rifki. Makanya Mas Rifki tolonglah untuk jangan terlalu lama tidak bertemu saya agar sihir-sihir itu juga bisa hilang gitu dari Mas Rifki secara utuh gitu. Atau memang Mas Rifki sudah mempunyai anti sihir sendiri itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah saya cuma pernah bersihir Balawi. Gimana ya? Masih ada satu yang menarik ya. Dari berbagai macam lokasi yang saya kunjungi, itu di balik layar selalu ada diskusi berbisik. Jadi ada diskusi-diskusi bisikan, mereka bertanyanya satu banyaknya itu adalah bagaimana sikap PBNU. Ini yang saya susah jawabnya. Ya, bagaimana sikap PBNU? Tetapi secara kekeluargaan, karena saya tahu bagaimana jiwa mereka itu inginnya PBNU bersama mereka di dalam menghadapi masalah yang dianggap oleh mereka ini besar, tapi mereka menganggap bahwa PBNU ini tidak menyayangi mereka. Jadi seakan-akan PBNU menutup mata dengan apa yang mereka rasakan selama ini dari
penghinaan yang selama ini terjadi berpuluh-puluh tahun, dari pendawiran, dari berbagai macam hal-hal yang tidak memanusiakan manusia yang dilakukan oleh Balawi. Itu ketika mereka mendukung saya, kemudian PBNU itu seakan-akan masih berdiam diri, itu mereka wajahnya itu seperti menunjukkan wajah kesedihan, wajah memelas, ada juga wajah menyalahkan. Dari situ, karena saya juga memahami apa yang ada di hati mereka, atau berusaha memahami lah, kalau tidak tepat untuk memahami, saya berusaha memahami. Saya katakan begini, kita orang-orang NU wajib menjaga NU, wajib menjaga jamaah NU, dan wajib menjaga kehormatan pimpinan di PBNU. Adapun di dalam masalah organisasi, apapun yang kita rasakan, kita harus tetap sam'an wa ta'atan secara organisatoris ke PBNU. Jangan sampai kita hanya karena masalah-masalah yang kita anggap besar, namun menurut PBNU itu tidak besar, menurut kita itu masalah penting, menurut PBNU itu bukan masalah penting, lalu kita dengan semena-mena menyalahkan pimpinan kita. Mungkin di situ ada rahasia yang kita harapkan, rahasia itu sebesar-besarnya hikmahnya untuk keselamatan kita semua, baik sebagai Nahdlatul Ulama atau sebagai bangsa. Tetapi kita dalam organisasi tegak lurus, dalam organisasi kita ikut PBNU, dalam organisasi kita ikut ketum, tapi dalam masalah Balawi kita jangan ikut madhab husnudon. Bahaya itu kalau kita ikut madhab husnudon. Dalam Balawi kita ikut madhab dalil saja, yang sudah ada di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, 690 halaman lebih, yang mamlu'atun bidalail, yang telah dipenuhi dengan dalil-dalil. Disitulah kita akan bersama-sama berjalan di dalam masalah Balawi, bahwa Balawi telah nyata bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa orang yang hari ini masih mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi, maka dia yang tidak akan selamat dari kejelekan Balawi. Sampai saya, Mas Rifki, bercanda-canda di situ dengan banyak pengurus-pengurus PCNU. Kata saya, ini pengurus-pengurus di sini yang hadir di sini, yang majang foto saya dengan foto Gus Ketum itu beda tentang Balawi. Ada kiai yang ada fotonya Gus Ketum, ada kiai yang punya foto saya, ada kiai yang punya foto Gus Ketum dan foto saya bareng. Itu yang akan kena jelekan Balawi adalah orang yang punya fotonya Gus Ketum. Ini nih madhab Husnudon ini. Nah, kalau yang punya foto saya, wah, ini madhab Imadiyah anti Balawi, nggak bisa didawir lagi, nggak bisa ditipu lagi kan. Nah, yang bingung itu kiai yang punya foto saya juga punya foto Gus Ketum di Almenak. Wah, ini dua-duanya ada ini. Ini bab Husnudon ada, ini bab Imadiyah juga ada. Nah, ini jadi Habibnya jadi bingung itu yang mau dawir itu. Ini masalah dawir ini bukan hal yang tabu sekarang dibicarakan ini, Mas Rifki, karena memang ketika kita ke masyarakat itu semuanya, terutama yang mereka bahas adalah tentang Kiai terima kasih sekarang nggak ada lagi Habib yang dawir gitu. Jadi seakan-akan bab ini hanya bab dawir saja gitu. Padahal kan kita sebenarnya ketika meneliti itu, Mas Rifki, itu masalah dawir itu saya nggak kepikir sama sekali. Yang saya kepikir itu adalah masalah penghinaan Bahar Smith di depan pengadilan kepada seorang kiai. Nah, ternyata di bawah ini pendawiran ini luar biasa. Mungkin saya kurang gaul di daerah-daerah Jawa dulu sebelum bab nasab ini ya. Saya tahunya di lingkungan saya ada Habib-Habib ada,
tapi nggak ada yang berani kan dawir-dawir besar-besar begitu, minta 40 juta, minta 50 juta, minta mobil, nggak ada di sini di Banten. Tapi ternyata di daerah lain, terutama yang saya tahu di daerah apa namanya itu Jawa Tengah, Jawa Timur, hal itu sudah biasa. Mereka memaksa, kalau tidak dikasih kemudian mereka akan mendoakan jelek kepada orang yang tidak mengasihi itu. Demikian mungkin sekilas tentang perjalanan saya ke Provinsi Lampung. Ya itu yang di Lampung itu, ya, saya lihat di videonya itu kan banyak sekali yang hadir itu ratusan, mungkin lebih dari 100 mungkin ya, 100 kiai lebih. Kalau yang di diskusi itu mungkin hanya 300. Nah kalau di kiai-kiai, ya pengasuh-pengasuh pesantren itu mungkin saya nggak menghitung secara apa namanya itu presisi, tetapi saya perkirakan paling banyak 300 pengasuh pesantren semua itu dengan pengurus NU, ada yang dari Les Bumi dan lain sebagainya. Tapi kalau acara masyarakat itu memang ribuan, karena kiai-kiai yang apa namanya itu saya datangi kemarin, pondoknya pondok pesantren yang besar, mereka alumni dari pondok-pondok di Jawa, ada yang dari pelosok, ada yang dari Trenggalek dan lain sebagainya, ada yang dari Kudus gitu, dari Mbak Arwani apa namanya pesantren di Kudus, penghafal Al-Quran ya. Jadi mereka memiliki sebuah apa namanya otoritas di masyarakat tentang keagamaan, sehingga yang hadir itu bukan hanya santri dan bukan hanya wali santri, tapi masyarakat luas juga ikut hadir. Cuma ada beberapa pas apa namanya acara itu memang dari mulai siangnya udah hujan terus menerus sehingga sampai malam itu hujan. Jadi saya pun ceramah itu hujan-hujanan jamaah itu, tapi tidak mengurangi, masyarakat tetap bertahan ya. Tetap, karena itu ingin melihat pembatal nasab katanya itu. Ya artinya kalau kira-kira ya 200 kiai, jumlahnya 200 kiai ke atas atau maksimal katakanlah 300 gitu, antusiasme tentang dialog nasab itu artinya tinggi ya. Bukan tinggi-tinggi lagi, bahkan ada pengurus Jatman Pusat yang ada di Lampung meminta saya mendadak ketika malam itu dia hadir, pengasuh pesantren, untuk menjadwal tambah 1 hari lagi. Aduh, kata saya enggak, iya di Lampung itu tambah 1 hari lagi di Lampung, 1 acara lagi di pondok saya. Beliau pengurus Jatman Pusat ya, karena memang Mbah Yaya Halwani pun ada di acara di Lampung. Jadi setelah saya ke rumahnya Kiai Haji Ahmad Isomuddin untuk bersilaturahmi, kemudian Mbah Halwani ketua Jatman juga datang ke Dr. Isomuddin itu. Jadi kekuatan apa namanya di Lampung ini NU-nya luar biasa, baik dari struktur PCNU, PWNU maupun dari banom-banom semacam Jatman ini kegiatannya luar biasa. Baik, jadi untuk apa namanya tentang Lampung kita geser dari Lampung, kita geser ke Surabaya ini, ke isu ini saya sambil merokok karena sekarang rokok ini bukan hanya orang NU yang sudah menghalalkan, orang Wahabi pun sudah fatwa Ustadz Bajrai itu bahwa rokok halal. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini diyakini oleh kiai-kiai NU bahwa rokok ini hukumnya makruh, hasil bahsul masail itu bahkan dihukumi oleh orang Wahabi sekarang bukan hanya makruh tapi halal katanya. Bahasa Wahabi itu halal dan haram saja tahunya kan, bahwa rokok itu adalah halal. Itu orang Wahabi sekarang. Jadi tidak relevan lagi kalau ada orang-orang Wahabi yang ngomong orang merokok itu adalah yang tidak pantas ilmunya untuk diikuti, karena ternyata orang Wahabi sendiri itu dalam fatwa-fatwanya tidak ada
apa ijma kesepakatan bahwa rokok itu adalah haram, tetap di dalam apa namanya itu Baklawi sendiri, bukan Baklawi, temennya Wahabi. Dalam Wahabi sendiri ada perbedaan pendapat, yaitu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita kan orang NU makruh. Di makruh itu adalah hati-hati, tidak mengatakan mubah gitu. Makruh itu luar biasa. Kiai-kiai sudah senang merokok tapi mengatakannya cuma makruh bukan mubah. Tapi orang Wahabi beda. Dia itu hukum hitam putih. Ketika sudah ketahuan merokok, maka orang Wahabi katakan rokok adalah halal. Terima kasih. Ya, saya juga nonton itu videonya itu. Halal. Ya, ini saya mau nanya pendapat Kiai Imad tentang dialektik, kalau bisa dikatakan dialektika ya, atau komunikasi lah. Komunikasi antara Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya dengan Kiai Nur Ihya yang menyampaikan data kepalsuan manuskrip Rumel, kemudian Rumel membantah. Nah, itu detailnya itu ya ada di video masing-masing ya. Tanggapan Kiai Imad tentang peristiwa tersebut gimana, Kiai Imad? Ya, saya juga nonton. Jadi kan begini itu kronologisnya. Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan, buku keabsahan itu, ada sebuah sanad hadis untuk apa namanya mengatakan bahwa Alawi bin Ubaid ini orang historis. Mereka membuat sanad hadis bahwa Alwi ini meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Basri. Abdullah bin Basri meriwayatkan pada muridnya namanya Abul Qasim An-Nafat. Abul Qasim An-Nafat meriwayatkan kepada muridnya tahun 461 Hijriyah, yang bernama muridnya itu Ali bin Ja'far Al-Asqar. Itu kata Yai ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas. Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku keabsahan itu, sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubaid, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis, Abdullah bin Basri itu historis, bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali, bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nafat pada tahun 461 Hijriah? Dari mana itu Kiai Ihya tahu bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat pada tahun 327? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga, bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzdzab itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada tahun 461 Hijriah? Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang, itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan, tapi ini masih turunan Muhammad apa namanya itu, masih turunan Ali Al-Hadi, tetapi beda orang. Ini namanya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kata
Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris, tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel, yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Ki Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar. Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang ahistoris. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak Yan bin Ali Al-Hadi? Ihya juga sudah ngebel ke saya, Yai bagaimana penjelasan saya? Tepat Yai Ihya. Saya sudah mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi, tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzab bin Ali Al-Hadi. Itu jadi tepat sekali, karena memang begini Mas Rifki, mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah bil yakin, yakinan hakikiyah. Secara ilmu sejarah tidak ada. Mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad kelima yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Enggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu, jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu karena memang saya mencintai umat yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah, ternyata tidak terbukti, ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk, memang ada mata yang menangis, memang ada jiwa yang terluka, tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu, sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu senang juga. Jadi kita juga bingung, beri harapan palsu dibohongin percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah, dia akan bertanggung jawab.
terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak, dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah, dan nanti Rasulullah yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Maduddin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya. Kemana? Nyari Wafi nggak ada. Ini Wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alakat udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai apa namanya, sama-sama, saya kan pernah ngobrol, saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu, itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja, itu orang yang telah berjasa pada saya. Paling saya yang akan memberikan syafaat pada Rumel Abbas itu nanti kelak. Nanti kata malaikat, Raka, jangan ya Allah, karena dialah, walaupun bohong, saya bisa mencari dalil yang lebih kuat. Akhirnya betul ini Maduddin, ini jangan masuk neraka, jangan, kasihan, lihat wajahnya aja kasihan, masukin ke surga. Boleh, tapi jangan surga yang paling tinggi, yang rendah-rendah aja gitu. Kira-kira begitu dramanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya.